Berita PPNI, 6 perawat meninggal dunia tangani pasien corona. CNN Indonesia, Senin 6 April 2020, pukul 14.50 WIB. Pemerintah setujui PSBB di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi. CNN Indonesia, Sabtu 11 April 2020, pukul 18.30. Update Corona di Indonesia 29 Mei, kasus positif 25.216, sembuh 6.492, meninggal 1.520. Detik News Minggu 21 Juni 2020. Pertama, 862 orang kasus positif corona di Republik Indonesia per 21 Juni jadi 45.891 orang. Update Corona 8 Juli, 68.079 positif dan 31.585 sembuh. CNN Indonesia. CNN Indonesia. Waspada virus corona. 8 karyawan positif COVID-19. Pabrik kayu PT Kutai Timber Indonesia ditutup. Kompas, Rabu 8 Juli 2020. Update 8 Juli, bertambah menjadi 800 orang, pasien sembuh dari COVID-19 menjadi 31.585 orang. New normal, orang tua diminta utamakan pencegahan COVID-19 terhadap anak. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki perenungan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita akan siapkan bacaan kita pada malam hari ini yang diambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Daniel pasalnya yang ketiga
Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-30. Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-30. Setelah kita membuka kitab kita akan persiapkan hati dan pikiran kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, malam hari ini, di tengah-tengah sukacita bersama dengan seluruh gerakan pemuda GPIB secara sinodal, khususnya jemaat GPIB Immanuel Probolinggo, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami. Bimbing dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga firman yang kami baca boleh menguatkan iman, pengharapan, dan percaya kami selaku pemuda kepadamu. Bersabdalah Tuhan kepada kami saat ini, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita dari Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-30. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu." Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dengan amarahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka,
Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, gambus, serdang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar, ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus bagi rekan-rekan Gerakan Pemuda yang hari ini
bersukacita karena boleh merayakan, mengingat rayakan 70 tahun Gerakan Pemuda GPIB secara sinodal. Ada sebuah cerita tentang dua orang anak, yang satu berusia 10 tahun dan satunya adalah seorang kakaknya, tapi mereka hidup dalam suatu panti asuhan gitu ya. Jadi mereka bukan memiliki keterikatan sebagai saudara kandung, tetapi karena mereka hidup dalam suatu lingkungan panti asuhan, maka hubungan mereka seperti kakak dan adik. Anak berusia 10 tahun dan seorang kakak yang jeda usianya kira-kira 10 tahun. Nah, persahabatan mereka melebihi sebagai saudara kandung. Mereka hidup bersama, menjalani kehidupannya. Dan ketika suatu saat ada suatu permasalahan dalam hubungan mereka, sehingga membuat sang kakak ini merasa marah kepada sang adik. Kemudian sang kakak ini berencana membuat adiknya ini merasa jera karena kesalahan yang dilakukan oleh seorang adik. Kemudian dia membawa adiknya ini berjalan-jalan sampai ke tengah hutan, dan dia meninggalkan sang adik ini di dalam hutan. Dia meninggalkan, dia hanya berpesan kepadanya, tunggulah di sini, jangan engkau pergi kemana-mana. Ternyata sang adik ini ditinggal semalaman, dari sore hingga malam sampai besok paginya. Sang kakak berpikir bahwa ketika dia meninggalkan adiknya, maka adiknya akan lari. Dia akan berpindah dari tempat di mana dia ditinggalkan. Tapi ketika sang kakak datang di keesokan harinya, dia lain melihat sang adik itu tetap pada posisinya yang semula. Ketika sang kakak bertanya kepadanya, kenapa engkau di sini? Padahal engkau bisa saja pergi dari sini dan kembali ke tempat asalmu. Tapi jawab sang adik adalah, karena kakak mengatakan bahwa aku harus tetap di sini dan aku akan menunggu sampai kakak menjemputku kembali. Nah, kisah dua orang ini menggambarkan bagaimana seorang anak kecil, dia bisa memiliki keyakinan, dia percaya bahwa ketika kakaknya meninggalkannya, kakaknya akan datang kembali untuk menjemputnya dan mengambilnya kembali. Nah, rekan-rekan pemuda yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini juga menggambarkan tentang tiga sosok tokoh Alkitab, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka diperhadapkan dalam penyataan bahwa mereka harus menyatakan bahwa kepercayaan mereka, iman mereka kepada yang dipercayainya. Secara tafsiran ayat kita bisa melihat bahwa ketika Nebukadnezar membuat sebuah patung yang tinggi gitu ya, di ayatnya yang pertama, di situ hubungannya erat tentang penyembahan terhadap berhala. Di ayatnya yang kedua, ketika proses pentahbisan, dia mengundang seluruh orang-orang, para penguasa-penguasa, bahkan para bupati, penasihat, ahli hukum, dan semua kepala daerah dia undang untuk acara pentahbisan itu. Nah, kalau dalam sejarah liturgi perjanjian lama, zaman dulu, itu ketika pentahbisan itu biasanya mereka datang menghadap ke patung itu, kemudian mereka sujud menyembah sebagai pengakuan bahwa ada kekuatan dari patung dan dewa tersebut. Nah, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah ketika Raja Nebukadnezar memberikan titah bahwa setiap orang harus sujud menyembah kepada dewa itu atau kepada patung itu, ternyata ada 3 orang yang tidak melakukan hal itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan apa yang terjadi? Ketika ketiga orang ini dia tidak melakukan titah raja itu, maka penghukuman yang diberikan oleh raja itu, yaitu apa? Mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini adalah suatu hukuman bagi mereka bertiga yang tidak mengindahkan raja, titah raja. Pada zaman dahulu memang ada banyak cara untuk menghukum orang-orang yang membangkah titah raja. Salah satunya adalah dengan pembakaran ini, gitu ya. Gambarannya adalah mereka ada suatu tempat, nanti atasnya itu ada pintu yang untuk memasukkan pada tawanan yang akan dibakar, dan di bawahnya ada sebuah jendela yang bisa digunakan untuk melihat, gitu ya, proses terjadinya peristiwa pembakaran tersebut.
Dan biasanya kalau kita melihat dalam lukisan-lukisan, biasanya pembakaran itu mereka dalam posisi telanjang, gitu ya, ditelanjangin dulu. Namun berbeda dalam bacaan kita bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu menggunakan seluruh pakaiannya, kemudian menggunakan topi, gitu ya, mereka diikat secara kuat, gitu ya. Di sini mau menggambarkan bahwa apa? Kitab Daniel ingin menuliskan bahwa mukjizat yang sedang terjadi sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan dalam perapian tersebut dengan baju yang lengkap. Karena kalau penggambarannya baju itu gampang sekali terbakar, gitu ya. Nah, di situ mau menunjukkan bahwa ketika mereka masuk di dalam pembakaran itu, yang dilihat Nebukadnezar apa? Mereka berjalan-jalan, mereka tidak terjadi apa-apa dalam diri mereka. Bahkan dikatakan pada ayatnya yang ke-27 di situ dikatakan bahwa disampaikan bahwa tidak ada bau kebakaran pun yang ada pada diri mereka ketika mereka dibakar. Oleh karena itu, disitulah mau menunjukkan bahwa kesombongan Nebukadnezar itu dilawan oleh ketiga tokoh Alkitab ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka melawan bukan dengan kata-kata, tetapi mereka mau menunjukkan bahwa mereka memilih bahwa Allah yang mereka sembah memiliki kekuasaan yang lebih besar dari dewa yang dibangun oleh Nebukadnezar. Nah, itulah yang terjadi. Apakah yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah sebuah kesombongan? Tidak. Mereka hanya ingin menggambarkan iman mereka, kepercayaan mereka dengan berbuat, bukan hanya dengan berkata-kata. Intinya apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego itu memiliki iman. Iman percaya mereka kepada Allah mereka, bahwa Allah mereka ada bersama dengan mereka. Dan iman mereka yang menyelamatkannya. Tapi bukan hanya menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi iman mereka juga mempermalukan Nebukadnezar. Daniel di sini mau memperlihatkan kepada kita bahwa imannya tidak bergantung pada peristiwa apapun, namun dalam semua keadaan yang dihadapi. Oleh karena itu, pada saat itu Nebukadnezar memberikan penghukuman yang luar biasa. Panasnya ditambahkan menjadi 7 kali lipat. Nah, rekan-rekan pemuda yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini hampir mirip dengan kejadian cerita Syahid, yaitu cerita tentang orang yang membuktikan kepercayaan imannya, tetap setia kepada Allahnya sampai kelak dia mati dan mendapatkan imbalannya di surga, gitu ya. Nah, dalam kekristenan, dalam Alkitab juga banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mempertaruhkan nyawanya karena iman. Biasanya digambarkan bahwa tokoh-tokoh tersebut tetap setia walaupun dalam kondisi dan ancaman apapun. Lalu apakah semuanya berakhir manis seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah semuanya berakhir dengan penyelamatan Allah? Apakah semuanya berakhir dengan mukjizat Allah yang langsung menolong mereka saat itu juga? Tidak juga. Rekan-rekan pemuda bisa mengingat tentang Stefanus. Dia dirajam sampai mati. Ingat tentang Yohanes Pembaptis yang ia dipenjara, dipenggal kepalanya karena khotbah-khotbahnya yang menyinggung. Kita juga mengingat Yakobus, salah satu murid Yesus yang dibunuh mati oleh Herodes karena pengaruhnya besar di gereja. Dan sini kita bisa melihat bahwa tidak semua berakhir dengan pertolongan Allah yang langsung datang. Tetapi apakah kejadian itu juga membuat iman Kristen menjadi surut? Tidak. Semakin banyak orang bersaksi dan memperteguhkan imannya dari kesaksian-kesaksian martir tersebut. Nah, jikalau ditinjau dari kacamata manusia, bagaimana sih beriman kepada Allah sang paradoks? Allah yang paradoks. Bagaimana kita mau beriman kepada Allah adalah penolong yang sejati, namun mengapa juga Allah membiarkan kelaparan terjadi di mana-mana? Allah
mengapa membiarkan ada orang-orang yang disakiti, disiksa? Atau kita mau mengakui apakah kita harus beriman kepada Allah yang Maha Kasih? Namun kadang-kadang ketika saya minta jodoh sampai sekarang saya tidak pernah diberikan, belum dikabulkan. Ketika saya meminta kemudahan dalam permasalahan, namun yang terjadi adalah masalah semakin melimpah ruah. Dan itu sering terjadi dan sering dialami oleh pemuda dan pemudi ketika menggumuli masalah mereka. Ketika mereka mengalami kepahitan dalam hidupnya, ketika semua mereka mengalami kesengsaraan dalam hidupnya, apakah mereka memiliki iman tersebut? Apakah mereka mengandalkan Allah di dalam? Kadang-kadang kita, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, rekan-rekan pemuda, kadang-kadang kita mempertanyakan iman kita. Dalam pergumulan yang beraneka ragam, masalah jodoh, pekerjaan, pemasukan yang makin berkurang karena kondisi COVID saat ini, bagaimana kita tetap beriman dalam kondisi seperti itu? Nah, ada berbagai macam pengertian iman yang sudah disampaikan dalam beberapa buku. Seperti Yohanes Calvin mengatakan, salah satu bapak gereja ini mengatakan bahwa iman adalah pengetahuan yang kukuh dan pasti tentang Allah dalam Kristus. Martin Luther juga mengatakan iman adalah ketika Anda mengambil langkah pertama, bahkan ketika kita tidak melihat seluruh anak tangga itu. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan, kita tidak tahu kita melangkah. Di dalam Alkitab juga Yesus mengatakan dalam ajaran-ajarannya, ya, iman adalah semacam tindakan percaya dan penyangkalan diri sehingga manusia tidak memakai otak dan kebijaksanaannya sendiri, tetapi bergantung penuh kepada Allah. Bahkan di dalam Kekristenan Timur itu mengatakan iman lebih dari sekedar keyakinan dari sesuatu. Iman merupakan sebuah aspek penting dalam hubungan antara manusia dengan Allah. Dan berdasarkan pengertian-pengertian itu bisa kita rumuskan, kalau saya rumuskan adalah iman adalah suatu pengetahuan, tindakan, keyakinan dalam Kristus yang menggambarkan kepercayaan penuh kita kepada Allah. Ingat, keyakinan dalam Kristus, kepercayaan penuh di dalam Allah. Lalu bagaimana kita bisa mencapai iman itu? Bagaimana kita bisa beriman? Bagaimana kita dapat membangun hal tersebut? Membangun keyakinan penuh dalam Kristus dalam kondisi apapun, bahkan membangun kepercayaan penuh dalam hubungan pribadi kita dengan Allah. Jawabannya hanya satu. Kita harus dekat kepada Allah. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, khususnya rekan-rekan pemuda yang berbahagia, apa definisi dekat dengan Allah? Bagaimana kita mengukur kedekatan kita dengan Allah? Sanggupkah kita mengukur kedekatan kita dengan Allah? Jadi, bagaimana kita tahu bahwa kita beriman dengan ukuran kedekatan kita kepada Allah? Oleh karena itu, caranya mari kita bersama-sama membiasakan diri bersama dengan Allah. Jika iman berkaitan erat dengan kepercayaan penuh kepada Allah, maka kita harus mengenal Allah yang kita imani dulu. Kita harus mengenal dan mendekatkan diri kepadanya. Gambarannya seperti ini. Sama seperti kita mau percaya kepada pacar kita misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, rekan-rekan pemuda yang sudah punya pacar, gimana saya harus percaya dengan pacar saya? Kita harus dekat dulu. Mengenal dulu satu dengan yang lain, kemudian kita sering bertemu, mengenal semakin dalam, semakin tahu sosoknya, baru kita baru bisa mengatakan bahwa saya mempercayai dia. Sama seperti ilustrasi kita. Bagaimana seseorang bisa percaya, seorang adik bisa percaya kepada kakaknya. Sama seperti Kristus, sama seperti kita membangun iman kepada Kristus, mengenal Kristus lebih dekat, membangun relasi yang intim bersama dengan Kristus. Jika kita berbicara dekat dengan Allah, ada berbagai cara. Berdoa, ya tentu. Renungan tiap hari, boleh. Namun, mau dikatakan apakah mereka yang jarang melakukan hal itu kita anggap sebagai orang yang jauh dari Allah? Tentu tidak. Siapa
kita yang bisa menjudge, menghakimi orang seperti itu. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membangun hubungan yang intim dengan Allah. Hal-hal yang kecil, misalnya apa? Menyusupkan nama Tuhan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Melihat wajah Allah dalam setiap orang yang kita temui. Memberikan support kepada orang-orang yang membutuhkan. Peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena mereka adalah gambar dan rupa Allah juga. Menyayangi sesama dan lingkungan, karena itu adalah ciptaan Allah. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana pemuda saat ini ketika pemuda diperhadapkan dalam lingkungan kehidupan mereka, dalam pendidikan, pekerjaan, jodoh, teman hidup, bahkan dalam pelayanan. Bagaimana kita menunjukkan iman percaya kita kepada Allah, bagaimana kita kuat dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Disitulah kita diajarkan bagaimana kita membangun hubungan iman kita kepada Allah. Kita harus terus memperkuat diri dalam iman kita kepada Allah. Tujuannya apa? Tantangan hidup pemuda itu luar biasa. Cobaan. Apalagi di era milenial sekarang, banyak sekali, mudah sekali untuk kita terpengaruh. Tetapi bagaimana pemuda boleh melihat bahwa kehadiran dia sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki iman. Ingat, iman tanpa perbuatan mati. Tunjukkanlah imanmu, buktikanlah imanmu melalui perbuatanmu. Lakukan perbuatan yang terbaik sebagai tunjukan, sebagai menunjukkan bahwa engkau beriman kepada Allah. Engkau percaya kepada Allah, engkau mengandalkan Allah dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu. Sehingga ketika badai datang dan petir menyambar dalam kehidupan kita, kita tetap teguh beriman dan berpegang kepada Allah yang kita percayai dan hidup dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat ulang tahun Gerakan Pemuda yang ke-70. Jadilah pemuda yang beriman dan nyatakan, buktikan imanmu dalam setiap langkah kehidupan dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rekan-rekan pemuda yang berbahagia, kita akan menundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, di tengah sukacita kami sebagai Gerakan Pemuda GPIB, dalam langkah juang kami 70 tahun bersama dengan Tuhan, merayakan kebersamaan sebagai organisasi Gerakan Pemuda GPIB secara sinodal. Tuhan, Engkau menguatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Ajarlah kepada kami Tuhan, agar kami boleh belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, untuk kami boleh mempercayakan hidup dan kehidupan kami hanya kepada-Mu. Biarlah kami boleh memperkuat iman pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk memupuk iman kami melalui kedekatan kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya dalam hidup dan kehidupan ini hanya Tuhan yang dapat kami andalkan. Ketika pergumulan kehidupan kami sebagai anak muda, ketika kehidupan kami sebagai masa-masa remaja, di dalam pergaulan kami, di dalam lingkungan pendidikan kami, perkuliahan kami, di tengah kehidupan kami bermasyarakat, berteman, di tempat kami tinggal, bahkan dalam setiap kehidupan pelayanan kami, Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Bahkan ajarlah kami, untuk kami boleh menunjukkan iman percaya kami. Bukan hanya ditutur kata kami, bukan hanya di ucapan kami, bukan hanya secara lisan, tetapi kami boleh memperlakukan itu dalam setiap kehidupan kami sebagai anak muda. Sehingga kami sebagai anak-anak muda boleh menjadi terang dan garam di tengah kegelapan dan ketawaran dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebagai anak-anak muda ini boleh Tuhan pakai untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah kehidupan dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak muda
ketika kami harus berjumpa, ketika kami harus bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan iman percaya kami. Ketika tantangan kehidupan kami, ketika desakan kehidupan kami, ketika permasalahan pergumulan yang kami hadapi mempertaruhkan iman percaya kami, kuatkan kami Tuhan, agar kami boleh bertahan dalam iman, pengharapan dan percaya kami kepadamu, sehingga kami boleh melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Pupuklah, berkati kami dalam usaha kami untuk kami menjalin kedekatan dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, untuk kami boleh selalu mengingat bahwa Tuhan yang kami andalkan. Kami tidak mampu sebagai manusia biasa, kami tidak mampu sebagai pemuda-pemudi menghadapi segala pergumulan dan pencobaan kehidupan kami. Tapi kami memiliki Allah yang luar biasa, yang mampu menguatkan kami menghadapi segala percobaan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua pemuda dimanapun mereka berada. Segala cita-cita, harapan masa depan mereka yang harus mereka perjuangkan, yang harus mereka raih, biarlah mereka boleh menggumul itu bersama-sama dengan Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya adalah semua rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka. Walaupun seringkali kami menyadari dan melihat bahwa itu tidak sesuai dengan keinginan kami dan harapan kami, tetapi mampukan kami untuk mengimani bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam persekutuan kami sebagai jemaat Gerakan Pemuda, dalam bagian dari Pelkat yang ada di jemaat kami, biarlah Tuhan juga berkati segala pengurus Gerakan Pemuda, mampukan mereka juga melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan baik. Seluruh anggota Gerakan Pemuda, berikan kepada kami kekuatan, kebersamaan, kesolidan, kekompakan untuk kami boleh menjalani tugas pelayanan kami bersama-sama. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, tetapi segala sesuatunya karena Tuhan berkenan memakai kami untuk bersama-sama mendukung pelayanan kedepannya dalam kehidupan di jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Inilah ungkapan syukur hati kami, inilah doa kami yang kami naikkan kepada-Mu. Ampunkanlah setiap salah dan dosa kami yang kami lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang telah melukakan hati Tuhan. Lalu sambut dan dengarkan doa ini yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jawab ya, ya, ya.
Yesus di hatiku. Jiwaku berdebar bagai ombak pasang. Sejak Yesus di hatiku. Sangat sedih, apalagi kan semangatnya kita untuk tidak bisa beribadah kan pastinya berkurang. Tapi sebagai pemuda kita harus bisa mendorong rasa malas itu dan harus bisa lebih mendekatkan diri kita sama Tuhan. Salam semua ya, menurut saya apa yang dirasakan selama pandemi ini untuk ibadahnya kami tidak bisa berjalan dengan baik secara offline. Namun adanya dengan bimbingan online dari ibadah melalui YouTube ataupun dari sosmed lain, kita menunjang dari kegiatan ibadah itu menjadi lebih menguatkan iman kami. Dan untuk itu kami tetap beribadah secara online walaupun kami tidak bisa datang ke gereja. Dengan itu kami tetap semangat untuk beribadah terus dan tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Bagi saya penyertaan itu tetap dan saya rasa sangat luar biasa ya, karena di tengah pandemi ini di mana sebagian besar orang sedang kesulitan, tapi saya merasa saya tidak terlalu kesulitan karena saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu dan senantiasa. Setiap hari, setiap kita bangun tidur, setiap kita buka mata, Tuhan sudah menyertai kita. Jadi pesan saya, bagaimanapun kondisi, bagaimanapun tantangan, bagaimanapun masalah yang kita hadapi, tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tiada pernah habis. Terima kasih. Yang menjadi penguat iman saya ketika pandemi ini adalah di rumah saya rajin baca Alkitab karena banyak waktu luang. Terus juga jangan lupa berdoa. Untuk masalah rajin atau enggak mengikuti ibadah, puji Tuhan rajin karena emang disebarkan lewat YouTube online, jadi lebih mudah mengakses. Pesan untuk teman-teman GP di acara HUT GP yang ke-70 ini, semoga teman-teman GP makin taat beribadah, makin takut akan Tuhan, jangan sampai lari dari Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Pesan saya untuk teman-teman GP, semoga teman-teman GP makin kompak, ibadahnya semakin rutin dan semakin banyak kegiatannya untuk kedepannya. Udah. Kami dari GPIB Immanuel Probolinggo mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70. Selamat ulang tahun ke-70 Gerakan Pemuda GPIB. Dirgahayu GPIB ke-70. Selamat ulang tahun untuk GPIB yang ke-70. Semoga semakin jaya dan terus semangat berpelayanannya. God bless you. Selamat ulang tahun yang ke-70 GPIB. Selamat ulang tahun ke-70 GPIB. Selamat ulang tahun ke-70 GPIB. Selamat ulang tahun ke-70 Gerakan Pemuda GPIB. Selamat ulang tahun ke-70 GPIB. Selamat ulang tahun ke-70 GPIB. Shalom semua. Selamat ulang tahun untuk GPIB yang ke-70. Semoga Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih. Selamat ulang tahun ke-70 GPIB. Selamat ulang tahun ke-70 GPIB. Selamat ulang tahun untuk Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70. Pemuda adalah tulang punggung gereja, maka lakukanlah segala sesuatu pada sesamamu seperti kamu melakukannya untuk Tuhan.
Dirgahayu Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Selamat ulang tahun GP-GPIB yang ke-70. Apa kabar GP-GPIB? Luar biasa, fantastis, yes. Tahun ini mungkin perayaan kita agak berbeda ya teman-teman, karena kita merayakannya online. Mungkin buat teman-teman yang merayakan di gereja tetap harus merayakan dengan protokol kesehatan. Tapi it's okay, nggak masalah. Itu nggak akan mengurangi sukacita dan tentunya kreativitas kita sebagai pemuda. Nah, pesannya untuk GP tahun ini mungkin lebih ke tetap semangat, tetap berpengharapan kepada Tuhan, sehingga kita bisa melalui semua ini dengan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Mungkin itu aja. Tetap semangat buat teman-teman GP yang ada di mana aja, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dirgahayu GP-GPIB.